wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Suara aku kedengeran nggak? Waalaikumsalam, kedengaran. Jelas ya. Share screen-nya juga udah muncul ya. Sudah, Kak. Oke, nah yang kalau misalnya yang tidak berkepentingan boleh dimatiin, di mic-nya dimatiin ya. Kalau misalnya nanti mau jawab pertanyaan dari aku atau memberikan pertanyaan baru boleh di on kan mic-nya biar lebih kondusif kelasnya. Oke, aku mulai ya kelas hari ini. Semoga nanti penjelasan aku bisa dimengerti dan uh, speednya sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, nomor satu, ini ada PT Perintis. PT Perintis itu udah merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-20. Nah, selama 3 tahun terakhir ini, kebetulan perusahaan mencatatkan kenaikan laba setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, apresiasi terhadap kinerja pegawainya, maka perusahaan itu menaikkan gaji pegawainya. Nah, kenaikan di sini nanti kenaikan setiap bulannya ya. Jadi, yang awalnya 20 juta misal. Nah, di bulan pertama naik 300.000. Nah, di bulan kedua akan naik lagi 300.000 dari bulan sebelumnya. Jadi nggak flat naik sekali doang, habis itu flat gitu. Enggak ya. Nah, lanjut di nomor satu. Ini pertanyaannya ada hari. Hari itu kepala cabang di PT Perintis. Nah, ditanya jumlah gaji yang diterima hari selama 6 bulan itu sebesar berapa. Nah, berarti di sini kita bisa lihat dulu. Hari itu sebagai kepala cabang, berarti ada di sini ya. Gajinya 15 juta, gaji awalnya kenaikan per bulannya itu 200.000. Nah, ditanya total selama 6 bulan hari bekerja. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, kita bisa pakai namanya rumus deret aritmatika atau biasanya disingkat jadi SN. Nah, SN itu jadi urutan si urutan datanya. Jadi N-nya di sini itu 6 bulan kan, 6. Karena yang ditanya itu gaji selama 6 bulannya. Jadi kalau misalnya deret itu dia jumlah keseluruhannya sampai 6 bulan ke depan itu. Nah, SN itu rumusnya sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Nah, N itu nanti si yang ditanyanya itu suku keberapa, jumlah suku keberapa, lalu yang A ini saldo awalnya, atau kalau di sini itu gaji awalnya. Nah, B ini selisihnya, atau kalau di sini itu kenaikan per bulannya 200.000. Nah, eh, terus selain itu juga ada rumus SN sama dengan A plus UN. Jadi sebenarnya sama aja. Kalau misalnya yang A plus UN ini lebih ringkasnya dari N per 2, kali 2A plus N min 1 kali B ini. Itu. Nah, karena di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang suku terakhirnya itu udah diketahui, misalnya di sini kan gaji awalnya udah diketahui 15 juta. Terus ditanya 6 bulan hingga 6 bulan ke depan. Tapi gaji ke bulan ke-6 ini kan belum diketahui. Jadi lebih baik kita pakai rumus yang panjang ini, yang N per 2 gitu. Nah, coba kita masukin ke rumusnya ya. Berarti S6 sama dengan 6 per 2 dikali 2A, berarti A-nya itu 15 juta, ditambah N, N-nya 6, min 1, dikali bedanya, dikali 200.000, gitu. Nah, berarti S6-nya
S6-nya sama dengan 6 bagi 2 itu 3, Iya, dikali 30 juta. dikali 30 juta, ditambah 5, 5 kali 200.000 sejuta ya. ya, 1 juta. Oke, berarti S6-nya sama dengan 90 juta. 93. 90. Ini hasil akhirnya 93. Berarti yang sampai sini gimana teman-teman? Lanjut ya. Nomor 2. Nah, di sini ditanyanya staf yang baru masuk akan mendapatkan gaji sebesar 8.500.000 pada bulan keberapa. Nah, kalau yang sebelumnya tadi eh, hari ini ditanya jumlah gaji selama 6 bulan. Nah, kalau misalnya di soal nomor 2 ini ditanya kapan staf tersebut bisa mendapatkan gaji sebesar 8.500.000. Jadi kalau misalnya yang tadi nomor 1 kita pakai deret, kalau misalnya yang nomor 2 ini kita pakai barisan aritmatika karena ditanya suku keberapanya, urutan keberapanya. Jadi di sini barisan aritmatika atau biasa ditulis UN gitu. Jadi kalau misalnya S itu jumlah, kalau U itu suku keberapa. Nah, rumus UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Iya. Nah, kalau misalnya ini karena ditanya dia ini suku keberapa, berarti penempatannya itu, jadi UN-nya itu sama dengan 8.500.000. Jadi kita di sini diminta cari N-nya itu berapa. 8.500.000. Nah, A-nya itu, nah karena ini kan dia staff ya, berarti Gaji awal gaji awalnya 5 juta. juta. Gaji A-nya 5 juta plus N-1 kali B. Bedanya kenaikannya di sini 100.000. Berarti dikali 100.000. Itu. Nah, ini berarti 5 jutanya ini bisa kita pindah ruaskan ke sini ya. 8.500.000 dikurang 5 5 juta juta. sama dengan 100 ribunya ini dikali N sama dikali min 1. Jadi 100.000 100 ribu N dikurang 1. 100.000. Oke, nah ini 8.500.000 dikurang 5 juta berarti 3 Setengah. juta. Terus min 100. Ribu. Ada opsinya. Kalah. Oh, Bedanya enggak. Gaji awalnya enggak. 8.500.000. ini staffnya yang 5 staff juta. di sini udah benar 5 juta. Ya. UN-nya UN-nya yang dari sini. UN-nya gaji sebesar 8.500.000. Jadi di sini UN-nya 8.500.000, A-nya 5 juta, ditambah N-1 kali 100.000. Oh, maaf. Ini harusnya bukan 4.500.000, tapi 3.600.000. Karena ditambahnya 100.000.
Jadi di sini sama dengan 36. 36. Ya, yang A. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 ada tentang rata-rata. Nah, di sini eh, kelas 5 SD Negeri Taman itu ada 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Rata-rata nilai ujian siswa perempuannya 83. Nah, lalu ada 3 siswa laki-laki yang mengikuti remedial. Nah, setelah dilakukan remedial, nilai mereka masing-masing itu naik 4, 5, dan 6 poin. Rata-rata nilai ujian matematika seluruh siswa sebelum dilakukan remedial adalah 80. Nah, ditanyanya rata-rata nilai ujian siswa laki-laki sebelum remedial. Nah, berarti ini pakai rata-rata gabungan. Rata-rata itu kan rata-rata sama dengan X bar ya. Di sini aku tulis aja rata-rata sama dengan X besar. Jadi, rata-rata gabungan rumusnya sama dengan rata-rata yang X1, yang kelompok 1, dikali banyaknya anggota kelompok 1, ditambah nilai rata-rata kelompok 2 dikali jumlah kelompok 2. Nanti dibagi dengan kelompok 1, total frekuensi kelompok 1 ditambah frekuensi kelompok 2. Jadi ini. Nah, X gabungannya di sini sudah diketahui dan ini ditanyanya sebelum remedial ya. Nah, di sini sudah diketahui rata-rata Rata-rata keseluruhan. rata-rata sebelumnya itu 80. Jadi di sini rata-rata gabungannya itu sama dengan 80. Lalu kelompok pertamanya ini bisa kita ambil perempuan. Nah, karena di sini nggak ada keterangan perempuan itu ada yang mengikuti remedial, jadi rata-rata nilai ujian siswa perempuan ini bisa kita simpulkan si yang perempuan ini nggak ada yang ikut remedial gitu. Jadi di sini bisa kita langsung ambil 83 dikali jumlah perempuannya ada 20 ditambah. Nah, yang laki-laki ini kan nilainya belum ada atau emang yang ditanyakan. Jadi kita tetap tulis X2 aja ya. Dikali jumlah siswa laki-lakinya ada 15. Berarti lalu dibagi 20 ditambah 15. Berarti 80 sama dengan 83 kali 20 1660 ditambah 15 X. Ya, 15X. Atau di sini X2-nya aku ganti jadi Y aja ya, biar nggak ketukar sama tanda kali. 15Y dibagi 35. Nah, 35 ini bisa kita kalikan ke 80 ya. 80 kali 35 berarti 28 28 2880. Maaf. Dua ribu delapan ratus. Berapa? 2800. 2800. 80 kali 35 ya. Iya. Sama dengan 1660-nya kita pindahin ke sisi sini. Sama dengan 15Y. 2800 dikurang 1660 sama dengan 1140 sama dengan 15Y. Berarti Y-nya sama dengan
1140 dibagi 15, 15. 76. 76. Jadi ini rata-ratanya 76 yang B gitu. Oke, lanjut nomor 4. Nah, di sini eh, konteksnya masih sama tentang yang rata-rata tadi. Di sini ada 4 pernyataan. Ya, coba kita cek yang pertama dulu. Rata-rata nilai ujian siswa yang remedial itu naik 5 poin. Dan di sini kan udah diketahui setelah dilakukan remedial, nilai mereka masing-masing itu naik 4, 5, dan 6 poin. Jadi, kalau buat pernyataan nomor satu ini, rata-rata nilai ujian siswa yang remedial naik 5 poin, itu bisa kita buktikan dari kenaikan di sini. Naik 4, 5, dan 6 poin ini. Berarti, aku bikin di sini, rata-rata kenaikan. Berarti rata-rata itu kan total nilainya dibagi dengan frekuensi nilainya. Jadi 4 tambah 5 tambah 6 bagi 3. Berarti sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Berarti untuk yang nomor 1, pernyataan nomor 1 itu sudah betul. Berarti ini betul. Oh, maaf, jelek. Karena dari sini. Lalu, kalau misalnya ada bentuk pernyataan kayak gini, sebenarnya kuncinya itu biasanya ada di nomor satu dan nomor dua. Kalau nomor satu udah benar, pasti nomor tiga itu ikut benar, gitu. Karena di opsinya kayak gini ya, gitu. Jadi bisa untuk menghemat waktu kita, gitu. Nah, kita lanjut ke yang nomor dua. Pernyataan nomor dua itu ada setelah remedial rata-rata nilai ujian seluruh siswa menjadi 82. Nah, tadi yang sebelum remedialnya itu kan ada di nomor sebelumnya. Itu ada 76. Rata-rata sebelum remedial sama dengan 76. Ini untuk yang nomor 2. Nah, rata-rata sebelum remedialnya itu 76. Setelahnya itu kan di sini ada keterangan dia naik 4, 5, dan 6 poin. Nah, caranya bisa seperti ini. Jadi yang nilai awalnya itu 76, berarti ini rata-rata setelah remedial. Berarti sama dengan 76 dikali dengan jumlah siswanya, siswa laki-laki aja. Karena di sini kan rata-rata sebelum remedial siswa laki-laki. Jadi di sini kayak kita mencari keseluruhan datanya dulu. Total nilainya. Jadi 76 dikali 15 siswa. Terus nanti karena ada kenaikan di remedialnya itu tambah 4, 5, dan 6. Tambah 4, tambah 5, dan tambah 6. Gitu. Jadi kan di sini udah ada rata-rata sebelum remedial. Terus di sini ada rata-rata kenaikan setelah remedial. Tapi ini itu nggak bisa langsung digabungin antara 76 dan 5 ini. Karena uh, si N-nya itu yang jadi pembaginya itu beda. Gitu. Jadi makanya nggak bisa kita gabungin ya. Kita hitung lagi seperti ini. Ditambah masing-masing. Nah, nanti baru di sini setelah ditambah
4 tambah 5 tambah 6 ini baru kita bagi lagi dengan 15 siswa gitu. Berarti 76 kali 15 itu tadi di sini 1140. 1140 ditambah 15. Ditambah 15 dibagi dengan 15. Sama dengan berarti 1155 dibagi 15. Sama dengan berapa? Seribu 1155 dibagi 15. Sekitar 70-an ya, nggak nyampe 80. 77, Kak. Ya, 77 ya. Nah, berarti yang pernyataan nomor 2 ini salah. Karena di sini katanya setelah remedial itu nilai ujian seluruh siswa menjadi 82, padahal hasilnya harusnya 77. Jadi yang nomor 2 ini salah ya. Karena di sini 82, karena di sini ya di soal 82 ternyata hasilnya yang sebenarnya itu 77. Jadi nomor 2 salah, bisa kita simpulkan kalau jawabannya itu poin 1 dan poin 3. Nah, coba karena di sini kita bahas sampai habis aja. Jadi kita lihat yang nomor 3 ini setelah remedial rata-rata nilai ujian siswa laki-laki naik 1 poin. Benar ya, di sini kan sebelum remedial itu 76. Setelah remedial 77 berarti naik 1 poin. Berarti betul yang pernyataan nomor 3 ini memang benar gitu. Lalu yang keempat, setelah remedial selisih antara rata-rata nilai ujian siswa perempuan dan laki-laki adalah 5 poin. Nah, di sini selisih kan yang siswa perempuan ini 83. Laki-lakinya itu 77. Berarti selisihnya 83 kurang 77. 6. 6. Berarti memang pernyataan nomor 4 ini salah ya. Ya, Kak. Aku tulis dulu. Delapan kurang 77 sama dengan 6. Nah, sampai nomor 4 ini ada yang mau ditanyain dulu kakak-kakak. Aku kecepatan gak jelasinnya. Kak, nomor 1 ulangi. Ah ya, ini nomor 1. Nah, nomor 1 ini kan diminta total gaji selama 6 bulan. Jadi gaji dari bulan ke-1, kedua, 3, 4, 5, 6 itu dijumlahkan. Nah, daripada mencari satu-satu gaji bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa, sampai bulan ke-6, itu terlalu lama. Jadi di sini bisa pakai rumus deret aritmatika atau biasa disebut SN. Nah, SN ini rumusnya ada dua, ada N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B atau A plus UN. Jadi sebenarnya dua ini sama. Dua rumus ini itu sama, tapi yang kedua ini hanya lebih dipersingkat gitu. Nah, kita pakai yang pertama, yang panjangnya ini, karena kita belum mengetahui gaji bulan ke-6-nya itu berapa. Jadi biar langsung kita pakai rumus yang pertama ini. Nah, N-nya itu kan biasa ya, suku keberapa yang ditanyanya, itu 6. 6 per 2 dikali 2, A-nya itu gaji awalnya ini dia 15 juta, karena kan hari ini kepala cabang.
15 juta ditambah 6 min 1 dikali 200.000 karena kenaikannya itu 200.000. Jadi bedanya 200.000. Terus berarti N per 2 itu sama dengan 6 per 2 itu sama dengan 3. Lalu 2 kali 15 juta itu 30 juta plus N min 1, 5 dikali 200.000. 5 dikali 200.000 sama dengan 1 juta. Lalu dijumlahkan 3 kali 31 juta berarti sama dengan 93 gitu. Oke, bisa lanjut. Ya itu berarti kan di plus dulu baru dikali ya Kak. Tadi aku dikali dulu baru di plus gak ketemu. Oh, iya, ini kan dikurung ya. Jadi dikaliin dulu. Ya gak ketemu Dijumlahin dulu Kak. baru dikali. Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Nah, di sini ada himpunan atau diagram Venn. Nah, ini eh, sebenarnya kita bisa langsung aja pakai rumusnya. Itu, ini kan total siswanya itu ada 45. Berarti 45 sama dengan kita jumlahkan siswa yang minatnya ini dari yang satu-satu ini. Jadi yang membaca berapa, berenang berapa, melukis berapa, itu semuanya dijumlahkan. Berarti 20 tambah 19 ditambah 21. Nah, kalau yang menyukai dua bidang ini, ada dua minat, itu kita minusin. Berarti 8 minus 9, 8 minus 9 minus 6 ditambah 5. Nah, yang kalau misalnya yang sukanya 3, suka tiga-tiganya atau nggak suka tiga-tiganya itu ditambah gitu. Itu rumusnya. Nah, berarti 45 sama dengan 20 tambah 19 tambah 21, 60. 60. 60 atau langsung di iniin semua aja ya, dijumlahin semua. Sekaligus sama atau nggak usah. Jadi langsung nggak apa-apa Kak. Langsung aja ya. 60 dikurang 8, 52 dikurang 9, 43, 43 dikurang 6, N. ditambah beratnya N 1. 45 kurangi 2. Ya, 45 dikurang 42. 2 sama dengan 3. 3. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya bisa aja kalian pakai di digambarin ke diagramnya ini satu-satu, tapi itu akan lebih lama sebenarnya karena kan harus eh, di iniin satu-satu, dihitung satu. Nah, tapi mungkin bisa aku kasih contoh ya. Jadi kenapa saya rumusnya seperti ini? Karena eh, gini, jadi kita mulai dari yang sukanya banyak dulu, yang ketiganya. Jadi kan itu ada 5
orang. Nah, 5 itu ditaruh di tengah sini. Kekecilan gak ya? Gedein dulu. Nah, 5. Nah, terus di sini aku tulis ini ada membaca. Terus di sini ada berenang. Ini ada melukis. Nah, yang suka ketiganya itu ada 5 orang. Terus badan melukis itu berarti posisinya di sini. Berenang dan melukis di sini ada 6 orang, tapi di sini bisa kita tulis satu. Kenapa satu? Karena yang suka berenang dan melukis ini kan otomatis di sini dia berpotongan dengan yang suka ketiganya gitu. Jadi yang suka berenang dan melukis itu tinggal satu orang. Artinya dari yang suka kedua ini, 4 orangnya lagi itu sudah suka ketiganya juga gitu. Jadi di sini sisa satu orang karena berpotongan ya. Nah, yang membaca dan melukis berarti di sini itu ada 4 orang. Karena baca melukis itu ada 9, 5 di antaranya ini suka ketiganya. Itu jadi yang suka duanya ini ada 4 orang. Terus yang membaca dan berenang itu ada 3 orang. Karena dari 8, 5-nya itu ada di tengah sini yang kecil. Jadi sisa 3. Terus yang melukis aja, yang suka melukis aja itu ada 21. Tapi di sini udah ada 4, 5, dan 1. Berarti sisa 11 orang. Jadi di sini ada 11 orang di lingkaran besar warna abu. Lalu di berenang. Berenang ini dari 19 orang yang berpotongan dengan lingkaran kuning ini udah ada 3, 5, 1. 9. Berarti di sini ada 10 di lingkaran kuning yang besar, sisa 10 orang. Dan yang membaca ini ada 3, 5, 4, 8 orang berarti sisanya. Berarti di lingkaran biru ini ada 8 orang. Terus dari jumlah keseluruhan ini kan ada 45 siswa. Nah, di sini kita total semua angka yang ada di 3 lingkaran ini dari 8, 3, 10, 4, 5, 1, dan 11. Nah, kalau di total itu berarti ada 8, 3, 12, 12, 10, 22, 22, 23, 28, 32, maaf, 11, 11, 21, 21, 22, 22, 27, Manual, Kak. 27, 31, 4, 2. Nah, yang suka suka membaca, berenang, dan melukis ini, baik 1 minat atau 2 minat atau 3 minat itu ada 42 orang. Sama dengan jumlah yang di sini ya, yang hasil penjumlahan dan pengurangan ini ada 42 orang. Jadi sisanya ada 3 orang yang nggak minat membaca, berenang, maupun melukis, yang nggak ada di lingkaran ini gitu. Mungkin ini kalau misalnya diagram Venn-nya, tapi cepatnya pakai rumus ini. Jadi yang suka yang kelompok minatnya satu bidang itu ditambah, kalau yang ada 2 bidang ini dikurang, nah yang 3 itu ditambah juga, gitu ya. Itu nomor 5. Nah, lanjut nomor 6. Ini untuk nomor 6 dan nomor 7 ada pertanyaan tentang La Liga Spanyol. Ada dua setiap dua. Terus dari menang seri dan kalahnya itu, kalau menang itu dapat 3 poin dan seri dapat 1 poin. Berarti kalau kalah nggak ada minus,
nggak ada penambahan nilai, jadi 0 poinnya. Nah, tim yang dengan poin terbanyak itu jadi juara, gitu. Nah, lalu nomor 6-nya itu ada setiap tim di kompetisi La Liga Spanyol tahun 2025 akan melakukan total pertandingan sebanyak berapa. Nah, tadi kan di awal udah diketahui ya, total tim sama dengan 20. Total timnya ini ada 20 dari sini. Berarti setiap timnya itu akan bermain, ini setiap tim ini kan setiap tim melakukan 2 pertandingan. Setiap tim melakukan 2 pertandingan. Nah, melakukan 2 pertandingan, lalu berarti total pertandingan yang dilakukan setiap timnya itu ada berapa? Nah, cara menghitungnya, total tim, total pertandingan untuk masing-masing timnya itu sama dengan, berarti karena total timnya itu ada 20, total pertandingannya itu bisa 19 di Liga Spanyol. Nah, di sini udah ada ketentuan di sini selain Barcelona. Jadi Barcelonanya ini nggak usah kita ikut hitung lagi. Kita tinggal hitung Real Madrid, Atletico, Sevilla, dan Valencia. Nah, untuk mempersingkat waktu juga bisa kita eliminasi lagi nih. Kan tadi udah diketahui kalau setiap kemenangan itu akan dapat 3 poin dan seri 1 poin. Di sini, maaf, menang 3 poin dan seri 1 poin. Jadi kita bisa lihat yang menangnya aja dulu. Berarti kan yang menyumbang poin lebih besar itu menang karena dikalikan 3. Berarti yang akan masuk itu dari Real Madrid sama Sevilla. Karena kita lihat Atletico dan Valencia ini kan lebih kecil jumlah menangnya. Berarti di sini kita menang dikali 3. Nah, berarti kan di sini Real Madrid punya poin 63, Sevilla juga punya poin 63 dari poin menangnya. Karena kalah itu nggak menyumbang, nggak menambah atau mengurangi poin, jadi kalahnya ini nggak usah kita ikut hitung gitu. Nah, ini kan ada 63, berarti Real Madrid mendapat poin 72, 63 tambah 9, satunya ke bawah, 72, dan Sevilla dapat nilai Sevilla dapat nilai 70. Nah, baru kita lihat yang antara Atletico dan Valencia. Karena kan ini butuhnya 3 tim ya. Di sini di opsinya ini 3 tim. Ada yang 2, tapi yang jawabannya Real Madrid dan Sevilla pun nggak ada gitu. Di sini adanya Real Madrid dengan tim yang lainnya, Real Madrid sama Atletico. Tapi sedangkan Sevilla ini juga 70. Jadi kita lihat
yang Atletico dan Valencianya juga. Yang Atletico-nya ini berarti 20 kali 3 itu hasilnya 60 sama dengan Valencia juga 60 karena 20 kali menang. Tapi kalau misalnya kita lihat serinya, Atletico ini lebih banyak 10 sedangkan Valencia ini 9. Bentar, ini ada yang 4 jawaban. Kita lihat. Nah, yang Atletico-nya itu berarti 70 juga, sama seperti Sevilla. Lalu yang Valencia-nya itu 69. Jadi Valencia ini paling kecil di antara keempat tim ini. Itu jadi kalau misalnya yang A ini nggak bisa kita ambil, nah kalau Real Madrid ini udah pasti karena di antara keempat ini dia masuk dan Atletico dan Sevilla karena dia poinnya itu sama. Jadi jawabannya yang B. Itu. Lanjut ya. Nomor 8. Nah, di sini ada Bayu membeli mobil bekas dengan harga 7 juta, lalu ada biaya perbaikannya itu 450.000. Nah, sebelum dijual lagi, Bayu itu sudah bayar pajak senilai 200.000. Nah, apabila Bayu mendapat keuntungan 15% dari penjualan, maka harga, maaf ini harusnya mobil tersebut berapa gitu. Nah, ini berarti kita harus menghitung total biaya yang dikeluarkan Bayu itu. Karena selain 7 juta ini kan dia sudah bayar, udah memperbaiki dan sudah bayar pajak juga. Jadi total biaya yang dikeluarkan Bayu sama dengan 7.650. 7 juta ditambah 450 ditambah 200.000 sama dengan 7.650.000. Nah, baru uh, Bayu menjualnya, tapi Bayu itu mau mendapat keuntungan 15% dari penjualan. Maka harga jual mobilnya tersebut adalah gini. Kalau total harga jual sama dengan, nah ini kan kalau harga jual ini bisa kita cari keuntungannya dulu. Jadi 15% dikali 7.650.000. Jadi kita cari keuntungannya dulu sama dengan 15% dikali 7.650.000 sama dengan berapa? Satu juta
147.500. Oh, itu udah langsung dijumlahkan dengan ininya ya. Iya. Ini 1.147.500 berarti harga jual sama dengan 1.147.500 ditambah 7.650.000 atau sama dengan 8.797.500. Atau kalau misalnya nggak mau mencari keuntungan sendiri seperti ini, bisa langsung dikalikan. Jadi bisa juga seperti ini, harga jual sama dengan 7.650.000 dikali dengan 115%. Kenapa dikalinya langsung 115%? Karena harus dijumlahkan dengan 7.650-nya juga gitu. Jadi ini juga hasilnya akan 8.797.500. Jadi boleh antara dua ini. 115 dari mana? Ya, 115 dari mana? oh dari sini. Karena uh, ini kan kalau misalnya kita cari keuntungan dulu 15% baru ditambahkan ke sini. Nah, kalau cara dua ini kenapa langsung dikali 115? Karena jadi udah include udah termasuk ditambahkan 7.650.000 ini gitu, Kak. Jadi panjangnya itu kayak gini. Kan kalau misalnya kita mau menentukan harga jual, itu kan sama dengan ibaratnya modal ditambah dengan keuntungan. Nah, untuk menghitung keuntungan ini berarti kan sama dengan modal ditambah keuntungan ini kan persentasenya. Persentasenya itu mau berapa persen dari harga awalnya ini. Berarti kan modal ditambah modal dikali dengan misalnya di sini kan 15% seperti ini gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya modalnya ini kalau misalnya aku ganti dengan kalimat dengan variabel, berarti kan modal ini ibaratnya aku ganti jadi Y. Berarti kan sama kayak Y ditambah Y ditambah 15, berarti ditambah 0,15 Y atau 15% dari Y. Berarti kan ini sama dengan 1,15 Y atau uh, kalau misal aku jadiin persentase berarti 115% dikali dengan Y gitu. Jadi makanya kenapa di sini dikali 115% gitu. Gimana? Bingung nggak Kak Erliana ya? Hmm, bingung, Kak. Apa bingung? Enak cara satu. Boleh. Berarti kalau misalnya pakai cara satu boleh, kalau misalnya pakai cara dua boleh. Jadi kalau misalnya mau langsung ngitung, kalau misalnya udah diketahui keuntungannya berapa persen, pokoknya langsung ditambah dengan 100% karena udah include dengan si angkanya, si modal awalnya ini. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu. Tapi kalau misalnya lebih nyaman pakai cara ini juga boleh gitu.
Oke ya, lanjut. Nah, di sini nomor 9 ada 10 data, rata-ratanya itu 18. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata ada kesalahan pencatatan 3 data. Datanya yang salah itu ada 23, 25, dan 16. Harusnya 13, 35, dan 26. Lalu dikoreksi. Nah, ini kita diminta cari hubungan P dan Q-nya. Nah, ini kan katanya ada 10 data, rata-ratanya 18. Berarti eh, bisa kita kalikan 18. Oh, seperti ini aja. Rata-rata sama dengan 18. Ini dari 10 data. Nah, rata-rata itu kan sama dengan berarti 18 rata-ratanya, lalu sama dengan 18 dikali 10. Nah, karena ini kan harusnya 18 kali 10 dibagi 10 gini ya. Ini rata-rata awalnya. Nah, tapi karena kan di sini ada kesalahan. Oh, berarti gini aja deh. Berarti total total datanya itu kan sama dengan 18 kali 10 sama dengan 180. Berarti di sini 180 itu mau kita kurangin dengan yang salahnya ini. Karena kan di sini ada yang salah 23, 25, dan 16 ini. Berarti kita harus kurangin atau kita hapus dari rata-rata awalnya ini. Berarti kan 180 dikurang 23 ditambah 25 ditambah 16. Lalu karena datanya ada 10 berarti dibagi 10. Nah, ini 10-nya kita pindah dikalikan ke 18 jadi 180 sama dengan 180 sebentar. Nggak usah kita masukkan ke sini berarti kita hapusin dulu aja. Menghapuskan kesalahan data itu sama dengan 180 dikurang dengan 23 ditambah 25 ditambah 16 sama dengan 180 dikurang 64. 64, maaf, 180 dikurang 64 sama dengan 200 244 ya. Maaf dikurang 16. 114. 16. Oh ya, 116. Nah, berarti 116 ini data yang udah benar dari awal. Nah, ini data yang sudah benar sejak awal. Terus, karena udah ada koreksi, karena sudah ada koreksi,
di sini seharusnya berturut-turut itu 13, 35, dan 26. Itu bisa kita tambahkan lagi. Jadi kita cari rata-rata baru. Rata-rata setelah koreksi. Berarti sama dengan 116 ditambah 13, 35, dan 26. Tambah 13, tambah 35, dan tambah 36. Karena nggak ada perubahan jumlah datanya, banyak datanya, jadi tetap dibagi dengan 10. Itu sama dengan 100, 200 dibagi 10. 200 bagi 10. 20. Sama dengan 20. Berarti P-nya sama dengan, atau langsung aku tulis ini. Kan berarti 20 ini P-nya, karena rata-rata setelah koreksi. Ini ada 20. Jadi di sini aku tulis ini ya, 20. Nah, berarti kalau misalnya kita bandingkan P dan Q-nya, P 20 dan Q 21. Berarti jawabannya P lebih besar atau lebih kecil dari Q? Lebih besar Ki. Lebih besar Q. Berarti yang B ya. Q lebih besar dari P. Karena 21 dibandingkan dengan 20. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Bisa lanjut ya. Hmm. Nomor 10. Nah, di sini ada Dani memiliki usaha minuman. Setiap gelasnya itu dijual 8.000 dalam satu minggu. Dani mampu menjual 350. Nah, biaya produksinya ini ada sebagai berikut. Ada bahan baku, sewa tempat, dan gajinya. Nah, terus untuk menarik pelanggan, Dani itu berencana memberikan diskon 10% dan berharap penjualannya itu bisa naik 25%. Nah, berapa pendapatan total Dani sebelum memberikan diskon? Jadi, awalnya aja nih, kan katanya setiap gelasnya itu dijual 80.000. Nah, seminggu ini Dani menjual 350 gelas. Berarti pendapatannya itu cuman harus kita kalikan 8.000 dikali 35 sama dengan, 350 Kak. oh ya maaf, dikali dengan 350 sama dengan 2.700.000 ya. 2.800.000. Oh iya, 2.800.000. 2.800.000. Jadi kalau pendapatan cuman kita kali berapa harga per piecesnya atau di sini per gelasnya, lalu dengan kuantitas berapa banyak jual per apa gelas yang terjual gitu. Jadi 2.800.000. Jadi di sini biaya produksinya ini belum kita ikutkan karena kalau misalnya yang biaya produksi ikut dihitung berarti itu jadinya laba, keuntungan, bukan pendapatannya gitu. Itu ya, maaf ini salah, harusnya sama dengan. Lanjut nomor 11. Nah, masih sama. Ini masih usahanya Dani. Tapi di sini ditanyanya, nah, di sini kan baru ditanya berapa laba bersih Dani sebelum diskon. Berarti di sini kan kita udah dapat pendapatannya. Jadi kita nggak usah hitung lagi pendapatannya. Kita langsung hitung biaya produksinya. Biaya produksi sama dengan
tinggal kita tambahkan karena kan di sini sudah per minggu ya. Jadi nggak usah kita kalikan lagi dengan 7 hari gitu. Langsung aja 1.200.000 ditambah Tambah 400. 400.000 ditambah 600.000 sama dengan dua satu juta juta dua ratus 2.200.000. Berarti labanya dua laba juta 800 dikurangi 2.200.000. betul 2.800.000 dikurang 2.200.000 sama dengan 600.000. Berarti labanya yang C 600.000 itu. Lanjut nomor 12. 12. Nah, ini baru setelah diskon 10% harga jualnya menjadi lebih rendah. Nah, jika penjualan benar naik 25%, berapa pendapatan total baru Dani? Nah, ini bisa kita hitung 8 ribunya ini kita diskon 10%, baru dikalikan dengan 350.000. Tapi menurut aku lebih cepat, karena kan di sini kita udah dapat pendapatan awalnya nih. Udah dapat pendapatan awal. Nah, pendapatan awalnya 2.800.000. Nah, berarti kalau misalnya di diskon itu kan lebih rendah dari pendapatan awal ini. Nah, kita hitung 2.800.000 ini dikali 10% biar kita tahu total diskonnya ini. Jadi kita nggak harus hitung diskon per sisa lagi terus dikaliin 350 gelas lagi. Karena kan anggapannya di sini kita belum 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 ada uh, pasti jualnya itu jadi berapa gelas gitu. Tapi di sini kita cuma tahu persentasenya itu penjualan naik 25%. Daripada kita banyak ngaliin, jadi uh, aku ngitungnya gini. Diskon 10%, pendapatan gini aja diskon 10%, berarti 2.800.000 dikali 10% itu sama dengan 280.000. Lalu berarti pendapatan akhir atau pendapatan setelah diskon ini jadi 2.800.000 dikurang 280.000 sama dengan 2.520.000. Nah, baru 2.520.000 ini kita kalikan dengan 25%. Itu karena di sini kan katanya jika penjualannya benar naik 25% gitu. Jadi di sini kenaikan penjualan 25% itu sama dengan 2.520.000 dikali 25% sama dengan 630.000. berapa? 630.000. 630.000. Nah, baru kita jumlahkan. Oh, di sini pendapatan setelah diskon. Ini pendapatan total baru sama dengan 2.520.000 ditambah 630.000 sama dengan
3.150.000. 3.150.000. Seperti itu. Yang C jawabannya. Nah, sampai sini, sampai Dani ini ada yang mau ditanyain lagi sebelum lanjut ke nomor 13. Atau lanjut dulu 3 soal lagi baru kita mungkin ada yang belum dimengerti lagi kita apa aku bakal jelasin lagi yang emang masih belum ngertinya gitu ya. Nah, ini nomor 13 ada SMP Harapan Bangsa itu menjalankan proyek sekolah hijau. Sebelumnya tagihan listriknya ini 2 juta per bulan, tapi setelah pemasangan panel surya tagihannya turun 50%. Tapi sekolah menambah biaya perawatan panel 300.000 per bulan. Dan biaya pemasangannya itu sebesar 18 juta. Nah, ditanya berapa penghematan bersih per bulannya setelah memperhitungkan biaya perawatan. Nah, di sini kuncinya kita cuma memperhitungkan biaya perawatan. Jadi masih belum memperhitungkan si biaya pemasangannya ini, karena cuma ditanya berapa penghematan bersih per bulannya, gitu ya. Kan tagihan awal itu sama dengan 2 juta per bulan. Lalu setelah pemasangan panel surya ini kan tagihannya turun 50%. Berarti setengahnya tagihan listriknya itu. Tagihan akhirnya sama dengan 1 juta per bulan. Tagihan awal sebelum pemasangan. Ini tagihan setelah pemasangan. Nah, 1 juta. Tapi di sini kita diminta mempertimbangkan biaya perawatannya. Jadi sebenarnya kita hematnya tuh nggak 50% karena ada tambahan biaya perawatan. Tambahan biaya perawatannya itu 300.000. Berarti penghematannya itu bisa kita hitung jadi 2 juta dikurang 1 1 juta. juta tapi ditambahkan dengan 300.000 karena biaya perawatannya. Berarti penghematannya jadi sama dengan 700.000 gitu. Jadi bukan 1 juta ya sebenarnya penghematannya itu 700.000. Tuh, oke, kita lanjut. Nomor 14. Nah, jika penghematannya ini tetap 700.000 per bulan, maka berapa bulan yang dibutuhkan agar investasi 18 juta ini atau biaya pemasangannya ini balik modal? Nah, caranya cuman kita harus bagi 18 juta 18 juta dibagi dengan 700.000 karena per bulan ini 700.000 dan diandaikan kalau penghematannya ini per bulannya itu tetap 700.000. Berarti 18 juta dibagi 700.000 itu sama dengan berapa bulan? 26. 26. Ini kita bulatkan ke atas ya. 26 bulan. Itu jadi jawabannya 26 yang E. Oke, soal terakhir. Nah, di sini jika umur pakai panel suryanya ini 10 tahun, berapa total keuntungan bersih yang diperoleh sekolah selama umur pakai tersebut setelah balik modalnya tercapai? Nah, kalau 10 tahun, kan masa pakai sama dengan 10 tahun. Atau biar mudah, karena di sini hitungannya per bulan, kita jadiin bulan. Jadi totalnya 120.
120 bulan. Nah, kan tadi eh, balik modalnya itu baru 26. Berarti 120 setelah masa balik modal. Masa balik modal yaitu sama dengan 120 dikurang 26 bulan gitu. Karena tadi kan balik modalnya itu membutuhkan waktu 26 bulan. Berarti sama dengan 94 bulan. Berarti total keuntungannya sama dengan 94 kita kalikan dengan 700.000 karena masih sama ya tadi diandaikan apa penghematan per bulan itu flat 700.000. Berarti jawabannya 800. 65.800. Oke, seperti itu. Gitu. Nah, udah sampai nomor 15 nih. Ada yang mau balik lagi ke nomor berapa? Mungkin penjelasan aku kecepatan. Tadi udah ngerjain di TO, Kak. Soalnya ini. Yang Oh, nomor 15 ini aku salah. Akhirnya tahu caranya. tadi jawabnya berapa? Tadi yang nomor 15 ini, Aku tadi ngitungnya nggak tak kurangin 26. oh, cuman 120 ya. Iya, kok banyak banget. Nggak ada jawaban. Nah, itu. Jadi kuncinya harus bisa lebih teliti ya, karena kan di sini ada kata-katanya setelah balik modal tercapai. Jadi masa balik modalnya itu nggak kita ikutkan. Jadi dikurang dengan 26 gitu. Oke, selain Kak Erliana mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Hanya di mana kakak-kakak yang lainnya. Padahal sekarang malam Senin ya, terakhir libur terakhir sebelum besok menghadapi Senin. Tapi masih mau belajar numerasi ini. Keren, eh. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, Kak. Cukup Kak Eliana. Mungkin kalau yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum aku tutup. Mungkin penjelasan aku ada yang kecepatan atau masih kurang mendetail. Ayo kakak-kakak sebelum aku tutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
Kalau di luar ini boleh tanya apa enggak, Kak? Iya, gimana Kak Erliana? Kalau di luar kelas boleh tanya apa enggak? Boleh, tapi karena aku nggak join di grupnya, mungkin bisa minta kontak aku ke Mas Rahmat ya. Boleh minta ke adminnya. Iya, Kak. Ya, kalau misalnya ada yang belum dimengerti dari nomor dari Zoom ini, boleh mungkin di luar. Mungkin karena nggak ada yang bertanya lagi ya, udah cukup paham sama penjelasan aku. Untuk mempersingkat waktu bisa aku tutup. Karena biar biar bisa istirahat ya atau mengerjakan